teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman. Baik, kali ini Abang Jerry masih menemani sahabat Bang Jerry. Kalau memang gak ada pekerjaan, boleh temani Abang Jerry membahas kasus kala ini, yang memang kasus ini sangat aneh sekali teman ya. Akhir-akhir sebuah pesawat lepas landas tiba-tiba menghilang dan muncul 37 tahun yang akan datang teman. Kemudian namun anehnya para penumpang dalam pesawat itu tidak menua sama sekali teman. Bang Jerry akan menceritakan pada teman-teman kisah pesawat terbang yang menghilang dan menjadi misteri selama bertahun-tahun, namun tiba-tiba muncul memicu banyak kontroversi teman. Apa yang akan teman-teman lakukan jika penerbangan yang teman-teman bayangkan hanya menempuh waktu beberapa jam, namun ternyata tak kunjung sampai dan justru tiba di tempat yang tidak pernah teman-teman duga. Sebelumnya, sebagai perbandingan untuk terbang dari Indonesia ke Belanda, teman-teman membutuhkan waktu kurang lebih 14 jam 30 menit. Sedangkan rute penerbangan terlama dunia jarak tempuh yang hanya 19 jam lamanya dari New York menuju Sydney, teman. Itu contoh penerbangan terlama, teman. Bagaimana dengan penerbangan ini sampai 37 tahun, teman ya? Kita akan bahas ke dalam videonya. Let's go. Pesawat yang mengalami kejadian ini adalah pesawat flight pada tanggal 2 Juni 1955. Pesawat ini terbang membawa 57 penumpang dan 6 awak pesawat dari New York menuju Miami, Florida, teman. Tak lama setelah lepas landas, tak kunjung terlihat, teman ya, hingga akhirnya dinyatakan hilang dari radar. Padahal kala itu cuaca sedang cerah, teman. Tentu banyak penumpang yang sengaja datang hanya menikmati keindahan pantai Florida, teman. Namun yang terjadi misteri sebab tidak ada yang satupun tanda kecelakaan yang terjadi pada pesawat ini. Tim pencari pun dikerahkan. Kemudian setelah pencarian beberapa hari, barulah disimpulkan bahwa pesawat ini mengalami kecelakaan. Meski sebenarnya tidak ada satupun bangkai pesawat ataupun korban yang ditemukan, bahkan tim penyisir pantai pun tidak berhasil menemukan jejak pesawat ini, teman. Pihak berwenang amat yakin bahwa pesawat ini pasti telah jatuh ke laut dan tenggelam hingga tidak ada tanda-tanda kecelakaan yang tersisa. Meski pencarian tidak benar-benar dinyatakan selesai, namun kasus ini pun ditutup. Dengan kesimpulan pesawat dinyatakan jatuh di tengah laut, upacara pemakaman gaib dan pemberian kompensasi pada keluarga korban pun diberikan oleh perusahaan maskapai penerbangan itu, teman. Sebagai bentuk tanggung jawab atas menghilangnya pesawat yang korbannya 63 orang itu, meski keluarga korban masih terus bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Hari berlalu, tahun berganti, duka pun perlahan mulai dilupakan. Tiba-tiba pada tahun 1992, tepatnya 37 tahun kemudian, Pan Am Flight 914 kembali muncul. Namun bukannya di Bandara Miami, justru tiba di Bandara Internasional Shane Bolivar di Caracas, Venezuela, Amerika Selatan, teman. Saat itu Juan de Carlos sedang bertugas untuk mengatur lalu lintas di udara. Ia melihat ada sesuatu yang aneh. Para pihak bandara pun terkejut melihat pesawat yang tiba-tiba mendarat. Padahal sebelumnya tidak ada terdeteksi oleh radar pemantau lalu lintas pesawat lalu akan kedatangan sebuah pesawat ini. Kejadian pesawat muncul tiba-tiba seperti sulap itu adalah hal yang tidak biasa dan peristiwa penerbangan. Lalu para awak coba untuk mengecek di mana letak kesalahan dari kejadian itu, apakah ia yang sedang membuat kesalahan. Namun setelah dicek, ia benar-benar yakin tidak ada kesalahan dalam sistem, semuanya berjalan lancar sebagaimana mestinya, teman. Pihak udara hanya mendengar percakapan antara kopilot dan pilot melalui sinyal radio, teman. Sang pilot bertanya-tanya di manakah mereka tiba, sebab mereka menerbangkan pesawat dari New York menuju Miami, teman. Dalam keadaan terheran-heran melihat pesawat itu sudah tampak usang dan tua, pesawat ini masih menggunakan baling-baling bukan turbin modern one fan, mencoba menjawab pertanyaan sang pilot. Bahkan mereka mendekati Bandara Internasional Simon Bolivar di Caracas, Venezuela pun bertanya-tanya balik ke sang pilot melalui pesan radio apa yang sebenarnya terjadi. Sang pilot menjawab sesaat setelah lepas landas dari New York, mereka dijadwalkan tiba di Bandara Miami kurang lebih jam 10 pagi. Tanggal 2 Juli 1955, sang pilot mengakui memang sempat salah arah, bergeser hingga 1800 km jauhnya dan berusaha keras untuk bisa kembali ke jalur penerbangan yang sebenarnya. Betapa kagetnya saat Juan de Carlos, si petugas bandara, menyatakan kepada mereka bahwa hari itu sebenarnya sudah tanggal 21 Mei
1998. Pernyataan tahun 1995, sedangkan petugas bandara pun meminta sang pilot untuk menurunkan para penumpangnya terlebih dahulu dari pesawat untuk transit sementara waktu agar lebih mudah terkontrol. Juan yang masih dalam keadaan kaget mencoba menenangkan diri. Ia pikir sang pilot sedang bercanda berkata seperti itu atau malah berhalusinasi. Namun sang pilot justru menolak tawaran itu. Ia juga menolak sang petugas bandara saat ingin mendekat menuju ke pesawat 914 tersebut. Sang pilot hanya meminta untuk membiarkan kembali ke lepas landas dan terbang menuju Miami, padahal beberapa awak bandara sudah dikerahkan menuju pesawat itu untuk membantu para penumpang turun beristirahat sementara. Biar Juan bisa menanyakan lebih lanjut kepada sang pilot apa yang sebenarnya terjadi sesungguhnya, pesawat itu pun akhirnya terbang dan hilang ditelan awan. Sempat meminta sang pilot menghentikan pesawatnya bahwa bahaya bisa saja terjadi jika mereka yang baru saja tiba kemudian terbang lagi. Namun sang pilot tidak merespon. Petugas bandara yang terheran-heran atas kejadian yang membingungkan itu lalu seakan-akan mendapatkan petunjuk bahwa sepertinya pesawat inilah yang dinyatakan hilang 37 tahun yang lalu, teman-teman. Sebab memiliki ciri yang sama dan benar saja ketika mereka mengkonfirmasi tentang penerbangan pesawat Van M914, pihak bandara New York mengatakan bahwa benar penerbangan itu terakhir kali tercatat pada 2 Juli 1955. Ini terdengar cerita yang menyeramkan, teman-teman. Tapi nanti kita akan mencari fakta sesungguhnya apakah benar tentang berita ini, teman-teman ya. Oke, kita sambung lagi beritanya. Dalam keadaan bingung dan takut sekaligus takjub, sebuah pesawat jet pun diluncurkan dari Bandara Ciracas untuk mengikuti pesawat itu untuk melakukan koordinasi untuk pengawal pesawat misteris itu, teman. Dan hanya butuh waktu beberapa jam, ternyata pesawat itu benar-benar tiba di Miami. Yang lebih merindingnya lagi, teman, sebab saat tiba di Miami, para penumpang mulai turun satu persatu dan mereka masih terlihat sama ketika dinyatakan hilang 37 tahun yang lalu. Kisah ini begitu cepat menyebar di seantero dunia dan membuat banyak pencinta misteri luar angkasa beranggapan bahwa kejadian yang menimpa pesawat Pemflex 914 ini berhubungan erat dengan portal waktu. Apakah benar, teman, berhubungan dengan portal waktu? Beberapa saksi pun diperiksa untuk diminta keterangan, namun semakin polisi menggali informasi, semakin terkunci rapat pula apa yang sesungguhnya terjadi, sebab tidak masuk akal lalu apa yang sebenarnya terjadi, teman. Ini cerita yang sangat menarik, butuh kita bahas, teman. Kita akan mengungkap fakta apa yang sebenarnya terjadi pada pesawat ini, teman. Apakah benar hilang ditelan waktu selama 37 tahun muncul kembali, teman. Oke, kita langsung masuk ke inti dari video ini. Video tentang pesawat FAM M914 dinyatakan hilang dan kembali muncul setelah 37 tahun merupakan cerita lama, teman. Cerita tersebut hanyalah fiksi, teman ya, atau berita yang dikarang, teman. Kisah aneh pesawat tersebut sering dibagikan oleh blog yang membahas UFO dan situs web konspirasi, teman. Berasal dari Weekly World News, sebuah tabloid terkenal yang beroperasi antara 1979 dan 2007, teman. Terjawab sudah, teman. Berarti hilangnya pesawat yang sempat menggemparkan dunia di tahun 1997 ini ternyata hoax, teman. Kita harus bijak menggunakan media sosial biar kita tidak mudah dibohongin, teman. Oke, teman, semoga Abang Jerry membahas cerita ini ada kabar yang benar-benar jelas tentang kabar hilangnya pesawat FAM M914 tidak benar adanya atau hoax, teman. Oke, teman, mungkin cukup, teman. Abang Jerry mengangkat cerita katanya ada pesawat yang hilang selama 37 tahun muncul kembali di waktu yang akan datang, teman. Itu tidak benar adanya. Oke, mungkin cukup Abang Jerry membahas video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Bang Jerry. Yang sudah subscribe Bang Jerry doakan semoga panjang umur, sehat selalu, dan dimurahkan rezekinya tentunya, teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten Bang Jerry selanjutnya, teman. Sampai jumpa, teman semua.